Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins ya. Nah, untuk altcoins yang hari ini kita akan charting sebenarnya lanjutan yang kemarin sih ya, Render, AVAX dan Solana. Buat lo yang pengen langsung ke pembahasan ya lebih ke charting begitu ya, boleh langsung skip ke bagian belakang. Mostly video ini akan lebih ke pembahasan komen ya. Oke, reminder juga bahwa nanti malam jam 8:30 kita akan keluar initial jobless claim. Tepatnya di setengah sembilan ya, setengah sembilan, jadi siap-siap akan keluar initial jobless claim. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke setengah 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL begitu ya, karena initial jobless claim ini bintang 3 tapi ekstra penting karena dia berhubungan sama labor market, dan belakangan ini market lebih sensitif terhadap data-data yang berhubungan dengan labor market di US ya. Oke, itu kurang lebih remindernya. Untuk Bitcoin dominance kita masih bisa lihat di sini ya. Dia masih ketahan oleh EMA 50 tapi juga sepertinya mulai menemukan resisten nih ya, mulai menemukan juga corrective movement sedikit begitu. Kita lihat apakah dia akan ke reject oleh 58,59 atau enggak ya. Oke. Langsung kita masuk ke komen pertama. Yang pertama itu dari Logika All-Star ya. Cuman lubang yang pemikiran dua arah, logis dan realistis terhadap market. Dan 2 tahun ini gue ngikutin lubang, tapi jarang komen di umur 20. Wah, di umur 20 masih muda ya. Nanti jika dikasih kemudahan oleh Tuhan, gue bakal cari lubang dan biar bisa belajar lebih dari orang langsung. Sehat selalu semuanya. Nggak perlu sebenarnya ya. Lebih enakan di YouTube, lebih gampang ya. Ya ketemu paling cuma sehari 2 hari gitu. Jadi jauh lebih enakan di YouTube, kita bisa terus belajar gitu ya, bisa terus bisa diulang juga begitu ya. Kalau ketemu ya jujurnya nggak akan seefektif belajar sih ya, at least itu gue ya. Gue lebih suka belajar dari video gitu, jadi gue bisa lebih diulang dan seterusnya ya. Ya, semoga udah 2 tahun ya, berarti kan udah dari 2022 ya. Semoga lu udah dapet di harga-harga yang deket juga sama kita ya, di BTC berarti 15 ribuan. Harusnya mungkin ya, kalau kita pace untuk DCA-nya mirip, mungkin BTC lu di sub 30 mungkin ya. Walaupun pelan-pelan naik sih ya, karena kita kan average up terus, tapi still ya, in theory harusnya bagus. Mantap ya, dari 2022 berarti lu beli saat di masa-masa orang semua lagi kesannya anti kripto, dan itu sulit ya. Jadi ya congrats buat lu yang sekarang udah ngerasain profitnya ya. Next dari channel Shaza ya. Shaza ID ya. Modal untuk semua udah ditarik di 2025. Kalau exit market jangan lupa kasih kisi-kisi Bang Toshi. Ini cycle beda banget dari 2021. Sebenarnya gini ya, di 2021 itu cukup mirip tapi nggak sama persis, terutama setelah sampai sini ya. Waktu di zaman sini tuh lumayan mirip seperti ini nih ya. Kayak di sini nih ya. Ini mirip nih, ini sama ini. Nah, tapi secara fundamental sedikit berbeda. Di zaman ini, zaman COVID ini kita udah dapat QE luar biasa besar ya. Di sini kita bisa lihat balance sheet udah naik ya. Lalu juga interest rate juga udah jongkok lah ya. Kesannya interest rate udah jongkok, balance sheet udah naik. Nah, kita di sini lebih pelan-pelan begitu. Jadi bisa dibilang setengahnya mirip ya. Dari sini ke sininya mirip nih. Nah, tapi ya second half-nya ya itulah benar ya. Second half-nya ya. Second half-nya sedikit berbeda karena fundamentalnya pun cenderung berbeda, di mana di 2019 ini sebenarnya enggak sih, sebenarnya kerasa benar-benar boomnya tuh di 2020 sampai 2021 itu udah full on liquidity masuk. Nah, di sini belum ya. Kita tahu bahwa Jerome Powell kemarin malah forecast tahun depan cuma turun 2 kali interest rate begitu ya. Ya tapi baik lagi ya, kalau gue pribadi sih simple aja ya, kita tinggal tunggu nanti pertandanya begitu, mulai dari kita teori cycle ya dari 28 November, lalu juga nanti kita akan bahas apabila terjadi overbought di weekly dan seterusnya. Nah, modal semua ditarik itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, setiap orang bisa punya caranya masing-masing. Yang penting satu,
tetap TP aja gitu ya. Sisanya lu mau ambil semua profitnya, lu mau sebagian, mau modalnya lu udah taruh lagi ke kantong, boleh terserah. Tapi yang pasti harus bisa TP begitu. Karena jangan cuma bisa masuk di market begitu. Karena di 2021 banyak juga yang curhat. Ya, tepatnya mungkin curhatnya di 2022 lah ya setelah bear market. Waduh bang, gila bang. Gua tadinya untung berapa ratus persen ya. Sama gua bukan di take profit tapi cuma di take picture katanya ya. Jadi sekarang malah minus. Nah ya benar. Jadi harus bisa keluar dan masuknya. Kalau cuma bisa masuk doang itu nggak komplit begitu ya. Next dari history kucing ya. Awal main kripto langsung pakai metode lump sum ya. Tapi ketika pantau channel ini akhirnya tahu metode DCA. Dengan cara DCA akhirnya saya dapat average jauh lebih murah dan keuntungan lumayan maksimal. Nah ya sekali lagi ini ada lagi orang yang tadinya dengan all in ya. Nyobain DCA kerasa perbedaannya ya. Banyak orang tuh nggak mikir bahwa DCA itu bisa bisa memperendah harga average begitu ya, terutama dukun-dukun. Makanya dukun pada sukanya tuh all in ya. Nah, padahal all in ya itu resikonya sangat besar begitu ya. Nah, ini udah lu bisa ini ada contoh lagi, satu testimoni lagi, orang yang tadinya lump sum atau all in sekarang cobain averaging dengan cara DCA lebih untung begitu ya. Konten yang bermanfaat dan sangat membantu. Terima kasih TCI. Salam cuan. Mantap ya, salam cuan juga. Next dari Fix Boy ya. Saya di kripto hanya FOMO. Waduh ya. Jadi curhat nih kayaknya ya. Alhasil portofolio saya hancur lebur. Sekarang saya berhenti dulu dan mulai belajar karena nemuin channel ini. Wah mantap, mantap. Bagus ya. Udah hancur tetap mau belajar. Itu modal yang luar biasa besar. Begitu ya. Di 2016 sih masih rada oke ya. 2017 tuh. Waduh gua kerasa hancur luar biasa ya. Karena ya ujung-ujungnya terlalu serakah di altcoins. Ya, ujung-ujungnya jadi berantakan. Begitu di bear market. Ya muntah darah begitu. Tapi ya gua tetap mau belajar, ujung-ujungnya ya puji Tuhan sekarang kerugian alts bukan cuma sekedar tertutupi tapi berlipat kali ganda profitnya dari situ ya. Yang penting satu, punya keinginan untuk belajar begitu. Karena udah mau belajar ya dan mau capek ya. Mau capek bukan cuma sekedar mau apa nih yang bikin gue bisa kaya cepet. Nah, kalau udah mindset kayak gitu salah. Tapi kalau udah mindsetnya gue pengen belajar, benar-benar mengerti market. Nah, ironisnya malah akan jauh lebih profitable dibandingkan orang-orang yang cuma mikirin profit ya. Next. Dari apa ini ya? TJ mungkin ya. TJ, untuk leverage yang realistis berapa X sih idealnya? Sebenarnya bukan berapa X-nya, maksimum pun nggak masalah. Jujur, ya gue pribadi cukup sering kok max aja leverage. Tetapi yang paling penting adalah yang harus lu lihat adalah harga likuidasi. Ya, pakai dulu kalkulator futures gitu ya. Lu lihat harga likuidasi dekat nggak? Kalau tuh harga likuidasi dekat misalkan ya, kita ambil contoh. Lu kayak kemarin itu kan kita kebuka posisi short nih ya. Retest 1, retest 2 di 99.000 lebih 71. Nah, kalau lu buka posisi short di 99.000 tapi harga liquid lu cuma di 100.000 gitu misalnya. Itu berarti kan market cuma gerak berapa nih? Market tuh cuma gerak berapa persen? Market cuma gerak nggak sampai 1% lu liquid. Nah itu hancur. Begitu. Jadi jangan salah. Banyak orang yang bang gue leverage kecil loh bang. Tapi tetap kena liquid. Iya. Karena harga liquid lu dekat. Gitu ya. Jangan sampai berpikir kalau berapa X gue lebih kecil maka pasti lebih aman. Enggak ya. Malah kadang-kadang kalau leverage lu maksimum, lu tuh bayar margin lebih kecil. Begitu. Jadi sekali lagi yang penting itu adalah harga likuidasi lu di mana. Kalau lu buka short di sini, harga liquidnya di sini, kacau ya. Kalau gua pribadi misalkan nih, gua misalkan buka posisi short ya. Itu harga liquid tuh bisa kadang-kadang di 200.000, di 150.000 begitu. Itulah ciri-cirinya ya, ciri-ciri paling gampang banget ya. Kalau harga likuidasi lu dekat sama harga running market, nah itu lu over leverage. Bukan berapa X-nya yang lebih penting menurut gua ya. Banyak orang yang kejebak di situ dan banyak sekali yang keliquid gara-gara itu ya. Oke. Next dari Handi Bun ya atau Boyan ya itulah ya.
Merry Christmas, Matoshi and fam, Sato dan kawan-kawan TCI yang merayakan. Semoga diberkati kesehatan, rezeki lancar, dan banyak hari-hari yang bermakna dan banyak happy. Wah, thank you ya. Ini mewakili buat yang banyak sekali mengucapkan Merry Christmas. Thank you ya, thank you untuk ucapannya ya. Semoga Natal ini dan tahun baru ini bisa menjadi bisa menjadi momentum untuk kita lebih profitable lagi ya. Next dari Ronald Manggamis, Merry Christmas. Oh ya, nih ada sorry, gue jadi ada 2 ya. Thank you juga ya, thank you. Jadi ini mewakili untuk semua yang mengucapkan Merry Christmas ya. Thank you sekali lagi. Masih ya OTW 67. Oke. Next dari Rian WK ya. Bitcoin di peluang sama di ajaib beda 70 juta rupiah kok. Heran juga saya. Ini memang suka terjadi seperti itu. Kadang-kadang salah satu exchanger bisa berbeda jauh. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kesempatan buat lu arbitrase. Tapi ya kalau lu misalkan ya, lebih murah di ya kita ambil contoh aja, misalkan di peluang lebih murah dibandingkan dengan di ajaib. Nah, lu beli di peluang, kirim BTC-nya ke ajaib. Begitu. Nah, selisihnya lu bisa kantongin. Tapi kalau nggak cukup cepat, ya kadang-kadang malah bisa boncos gitu. Taunya pas lu kirim ke ajaib, wah di ajaib harganya tiba-tiba jadi nggak sesuai sama yang tadi. Nah itu aja sih, hati-hati. Tapi itu memang bisa terjadi karena liquidity setiap exchanger bisa beda-beda dan order book setiap exchanger bisa berbeda-beda. Makanya bisa ada fluktuasi harga. Lu perhatiin ya. Kita ambil sini aja contoh ya. Nggak usah yang di Indonesia. Di luar negeri juga. Ini Bitstamp. Bitstamp BTC sekarang di 97.700-an. Kalau lu cek BTC di tempat lain. BTC misalkan di mana nih? Di Coinbase gitu ya. Nah itu bisa ada perbedaan tipis. Begitu, tapi ya biasanya nggak ekstrim ya. Semakin liquidity-nya besar, semakin exchange besar akan lebih mirip-mirip begitu ya. Jadi di sini 740, di sini 720 gitu ya. Ya ini mungkin ada salah satunya yang kenapa nih, mungkin order booknya antara peluang atau ajaib ya. Next dari ini apa nih? Dani Lemot atau apa? Oke lah, itulah ya. Bang Toshi, mau tanya, MA Reborn itu berbayar nggak? Kalau enggak, gimana cara aplikasinya ke chart? Maaf, pemula, semoga Bang Toshi jawab. Gampang ya. Lu tinggal masuk ke sini, ya. Lu klik indicators, lu tinggal, ini ya di Go udah ada favorites ya. Tapi kalau lu mau cari, tinggal cari aja MA Ribbon. Ini gratis. Ya, tuh di sini nih. Nanti akan ada, lu klik, tinggal lu oprek aja. Nanti awalnya tuh nggak ini ya, bukan yang 20, 50 dan lain-lain. Nah ini nanti lo harus oprek sendiri ya, tinggal ubah warnanya, tinggal pilih moving average-nya mau yang mana. Begitu. Ya ini bisa maksimum 4 sebenarnya. Oke. Next dari Kejusu Susu. Oh ya ampun. Keju susu ya. Sorry salah baca ya. Kalau digabungin gini kadang-kadang pusing ya. Kalau Porto 50% BTC 50% ETH bagus nggak bang? Bagus ya. Tapi kalau mau ngomong lebih baik kalau BTC-nya lebih banyak gitu. Makanya gue 70% BTC gitu ya. 70-30 misalkan, mau 70 BTC 30 ETH bagus begitu. Dan terutama untuk para newbies ya. Kadang-kadang gue lebih nyaranin lu cuma BTC Ethereum gitu dibanding lu coba-coba berbagai macam alts. Karena kenapa? Jelek-jeleknya nih ya, jeleknya lu nyangkut ya, gagal TP karena terlalu nafsu, dan itu banyak sekali korbannya di cycle sebelumnya ya. Kalau di alts ya, kondisi sekarang masih bisa sangkut parah begitu. Tapi kalau di BTC lu udah profit. Di ETH, iya kalau lu bener-bener sial maksimum belinya tuh dipucuk banget untuk ETH, ya mungkin masih nyangkut. Tapi ya lagi-lagi, maka dari itu historically speaking, kalau sampai lu mau nyangkut di satu cycle lupa TP, mending nyangkut BTC ETH begitu. Karena kita ambil contoh lah di cycle sebelumnya yang alts berantakan, yang lu pikir mungkin bisa bangkit lagi di cycle ini tapi nggak bangkit-bangkit. Contoh, Decentraland, lalu Sandbox, lalu yang paling mungkin di Indonesia yang hype tuh Axie Infinity, itu hancur, lebur. Begitu. Nah jadi makanya kalau newbie itu punya possibility besar untuk terlalu nafsu dan lupa TP. Maka dari itu gue sangat sarankan besarkan BTC Ethereum. Jadi kalau sampai amit-amit terlalu nafsu, lupa diri ya, nanti ya masih terselamatkan. Karena lu hold aja di cycle selanjutnya akan cenderung bisa balik lagi, itu minimal. Malah sekarang bukan cuma balik lagi tapi udah profit untuk kasus BTC ya. Kalau alts ya nggak tahu, tebak-tebakan begitu. Jujur aja, kalau alts
Ada yang bagus performanya kayak Sol, ada juga kayak BNB. Tapi di waktu bersamaan ada juga yang seperti Matic. Matic padahal kalau boleh ngomong nggak ada permasalahan fundamental, tapi memang ya kadang-kadang altcoin market memang ya sometimes random begitu. Nah, ini even worse kalau kita udah masuk ke memes. Memes sudah sangat banyak sekali yang mati di cycle sebelumnya. Ya maksudnya yang dari cycle sebelumnya ke sekarang mati, udah nggak jelas. Begitu. Jadi ya makanya ya untuk para newbies BTC ETH gitu ya. Lebih baik kalian banyaknya di situ. Kalau mau coba-coba dikit ke alts boleh lah, tapi ya harus siap kalau sampai lu terlalu nafsu nggak bisa TP, gagal TP, itu bisa bubuk di cycle selanjutnya ya. Next, beres ya. Enggak, sorry, nyaris kelewat ya. Ada dari Bro Andri ya. Michael Saylor, The Beauty of MicroStrategy yang selalu cicil BTC. Yes, ya gila ini Saylor ini dulu diketawain. Oh, orang gila beli BTC harga segini. Wah, bla 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 bla. Sekarang dia senyum-senyum aja ya. Warga TC, The Beauty of MicroStart beli. Yang selalu cicil BTC juga. Yes, ya. Dicicil aja. DCA is king. Begitu. Mau diketawain silahkan. Nggak apa-apa ketawain aja ya. Nanti ujung-ujungnya udah profit. Nanya kok bisa profit? Ya DCA. Waktu turun jangan cuma diliatin. Tapi dibeli. Begitu ya. Next dari Arfi Astina Lutfi. Halo Kotoshi, sesuai DCWT pagi 26 Desember pada menit 6.22. Wah ini kayaknya sis mungkin ya, sis atau bro nih ya, Arfi Astina Lutfi, nggak tahu nih ya, bro atau sis nih ya, kayaknya melankolik nih sampai menitnya semua ini ya. Dari teori 28 November dan cycle bukannya ini masih jauh dari dengan 28 November 2025 dan akhir cycle ini. Kenapa kok nyebut all in sekarang buruk? Risk rewardnya nggak menarik begitu. Teori 28 November menurut gue at some point itu bisa pecah. Nah kapan? I don't know gitu ya, karena itu menurut gue sangat terkait dengan halving. Nah nanti semakin sering halving terjadi, itu block reward akan semakin kecil. Nah semakin kecil block reward menurut gue cyclical nature of Bitcoin akan berkurang. Begitu ya, dia mungkin akan bisa lebih random. Nah, maybe in the future akan lebih tidak akurat gitu. For now it's scary accurate. Gue juga sampai kadang-kadang merinding sendiri kalau ngelihat ya. Nah kenapa buruk? Risk reward sekali lagi ya. Kalau lu sampai mau pertimbangkan all in itu menurut gue the best place dan the only place jujurnya buat pertimbangkan all in kalau secara teori cycle ya antara di tahun bear market ya, bear market akhir atau tahun akumulasi awal. Ini nanti ya gue janji Februari atau Maret lah kita akan bahas dengan detail untuk teori si teori 28 November ini ya. Kita lanjut, bukankah kalau misalkan ada orang yang cenderung all in dan dia melakukan all in sekarang, dia masih kesempatan sampai 28 November, terus kenapa kau menyebut all in sekarang buruk? Apakah ada kemungkinan harga sekarang cuma naik turun aja dan gak signifikan pada tanggal 28 November 2025? Mohon sekiranya dibantu menjelaskan kok. Walaupun sebenarnya saya sudah meninggalkan kebiasaan all in, mantap, dan membiasakan ilmu DCA semenjak nonton TCI. Bagus, ini kritis ya. Masih ada jarak setahun, kenapa jangan all in? Ya, menurut gue nggak menarik aja begitu, karena lu semakin menjauh dari masa-masa tahun akumulasi itu resiko lo akan meningkat. Nah maka dari itu gue lebih prefer DCA aja, itu resiko yang gue berani tanggung begitu ya. Ya makanya gue kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu kalau ngelihat orang-orang wah gue all in di tahun-tahun yang kesannya sekarang tuh kan berarti kita tuh udah masuk ke dalam ya fase ini ya, tahun new all time high, atau lebih tepatnya kalau mau ngomong very technical ya, kalau mau very technical lebih ke cycle top year lah begitu ya. Nah kalau di masa-masa itu resikonya udah besar begitu, dan what if pecahnya di cycle ini. Nah itu makanya gue sangat tidak menyarankan all in ya, apalagi di tahun-tahun sekarang di dalam cycle ini ya. Ya nantilah kalau sampai kita sudah masuk ke masa-masa itu, masa-masa yang menarik ya untuk kita pertimbangkan all in, kita bahas. Itu yang terjadi di 2022 kemarin. Makanya gue bilang ini waktunya akumulasi, bukannya waktunya untuk kita tunggu menunggu. Tapi yang gak ada yang percaya karena semua udah bearish waktu itu ya. Yang manusia itu ekstrim. Bearishnya bearish ekstrim, bullishnya pun bullish ekstrim. Begitu makanya banyak yang sangkut di pucuk, di bawah gak mau beli. Dulu sempat ada yang komen, "Bang, kenapa kenapa newbie malah beli di atas? Harusnya newbie beli di bawah dong."
Enggak, justru newbie itu cuma mau beli saat lagi nge-hype banyaknya. Gitu. Ya, ya memang market tuh seperti itu. Dia tuh nggak terlalu suka bikin terlalu banyak orang profit. Dia cuma mau ngasih profit ke orang-orang yang mau ngertiin dia. Begitu ya. Oke, beres. Kita langsung aja masuk ke chartingnya. Kita akan charting render, AVAX, dan Solana. Gue ingatkan sekali lagi, 8:30 malam ya, akan ada initial jobless claim. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam segitu, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dan disclaimer seperti biasa bahwa ini semua bentuknya bukanlah bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke render. Untuk render sayang sekali tidak kebuka posisi shortnya. Padahal kalau kemarin retest kedua di 7,89 sekarang profit. Aduh gimana bang kalau kayak begini? Ya udah, belum rezeki. Kalau belum rezeki ya jangan dipaksa. Begitu. Ya nggak usah disesali gitu ya. Ya itu untuk posisi short yang sayangnya gagal terbuka. Jadi untuk sekarang langsung aja ke spot. Untuk spot 7,34, lalu di 7,02 dan di MA200 angka 6,349 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di render, karena futuresnya masih belum ada setup. Mungkin bisa ada pertimbangan posisi long kalau besok jam 7 pagi daily close-nya bertahan di atas dari 7,34. Kalau jebol ya enggak begitu ya. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi short kita di MA20 profit ya. Nah, buat yang konservatif sudah mengantongi profit sebesar ya kurang lebih 1,5% gitu. Buat yang agresif masih di hold posisi shortnya ya nggak salah sih, boleh-boleh aja ya. Nah, target TP-nya di angka 38,10. Nih untuk yang AVAX ya, bahkan buat yang agresif kayaknya gue tetap sarankan ya, kalau sampai lu jam 8:30 belum kena target TP, bolehlah pertimbangkan di TP aja. Karena jujurnya ke harga running sekarang aja udah profitnya udah gede loh. Ya, udah nyaris 7%. Jadi ya jangan terlalu greedy ya. Karena kalau udah masuk ke sini, ya bang tapi kan mungkin aja bang, taunya nge-week ke bawah. Iya mungkin, tapi siap-siap juga. Mungkin juga ke atas begini. Nah siap nggak? Kalau nggak siap ya jangan gitu. Ya maka dari itu ya pertimbangkan untuk tutup posisi. Gitu ya. Posisi spotnya di angka 38,10 lalu 35,85, di mana ini yang berhasil memantulkan AVAX kemarin ya. Dan di 33,86 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana hari ini masih bisa sih. Kemarin kan retest pertama nih di 202,00. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 192,13. Tapi buat yang konservatif, kalau dia naiknya gara-gara ini ya otomatis jangan dipaksain ya. Soalnya dulu ada yang pernah, aduh bang gue buka posisi tapi malah hancur bang. Kenapa? Taunya gue lihat ya dia buka posisinya gara-gara volatility-nya ya gara-gara jam rawan. Nah jangan seperti itu ya, terutama buat yang konservatif.
Buat yang agresif, monggo silahkan. Selama lu siap dengan resikonya, silahkan. Minimal pasang SL, gitu ya. Next, udah beres. Oke, itu untuk futures ya. Futures dari Sono udah beres. Spotnya nyaris ketinggalan. Untuk spotnya 192,13, 191,33, dan di 169,8. Ya, untuk para newbies, gue ngomong spot itu untuk DCA. DCA itu di tempat spot ya. Kalau untuk yang kayak tadi retest 1, retest 2 itu untuk futures. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Sebelum gua tutup, gua ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, udah banyak yang ngomong waktu dilakuin susah bang. Iya benar ya. Karena ya kalau semuanya gampang ya semua udah kaya gitu kan. Ya faktanya tidak seperti itu ya. Dan di market kalau lu udah mulai melanggar salah satu dari 3 golden rules itu adalah awal dari kejatuhan. Ya itu yang gua udah lihat. Dari berbagai macam teman-teman gue juga yang bahkan menurut gue secara TA mungkin secara fundamental lebih senior, mungkin lebih hatam daripada gue. Tapi saat mereka break salah satu rule itu hancur. Gitu. Jadi jangan main-main untuk 3 golden rules itu ya. Dan selanjutnya adalah salam tabur tuai. Ingat apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi sebanyak mungkin taburlah hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.